Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Trinovanti dari kelas 2D PGSD NIM 1921800096. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi operasi hitung pada bilangan cacah. Bilangan cacah sendiri adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0 dan bilangan ini selalu bertambah satu dari bilangan sebelumnya, atau bisa disebut juga himpunan bilangan bulat yang bukan negatif. Dan bilangan cacah juga dapat diartikan sebagai himpunan bilangan asli ditambah dengan angka 0. Contohnya adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Karena himpunan cacah atau bilangan cacah dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah 1, maka C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah kita mengetahui pengertian bilangan cacah dan contohnya, sekarang kita akan beralih ke operasi bilangan cacah agar lebih jauh memahaminya. Di sini ada 4 macam operasi bilangan cacah. Yang pertama penjumlahan, kedua perkalian, yang ketiga pengurangan, dan terakhir pembagian. Sedangkan di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan perkalian. Pada penjumlahan sendiri memiliki 4 sifat. Yang pertama sifat tertutup. Sifat tertutup adalah jumlah dari setiap bilangan cacah selalu menghasilkan tepat satu anggota dari himpunan bilangan cacah. Sifat yang kedua adalah sifat komutatif. Sifat komutatif yaitu untuk setiap bilangan cacah A dan B berlaku A plus B sama dengan B plus A. Ya, seperti ini, A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua ada sifat asosiatif. Contohnya A, 3 plus 4 plus 7 sama dengan dalam kurung 3 plus 4 plus 7 sama dengan 7 plus 7 sama dengan 14. Lalu 3 plus 4 plus 7 sama dengan 3 dalam kurung 4 plus 7 sama dengan 3 plus 11 sama dengan 14. Dalam menjumlahkan bilangan dapat dilakukan pengelompokan yang berbeda. Contohnya 3 plus 2 plus 5 plus 6 sama dengan dalam kurung 3 plus 2 plus dalam kurung 5 plus 6 sama dengan 5 plus 11 sama dengan 16. Atau 3 plus 2 plus 5 plus 6 sama dengan 3 plus dalam kurung 2 plus 5 plus 6 kurung tutup sama dengan 3 plus dalam kurung 7 plus 6 sama dengan 16. Atau 3 plus 2 plus 5 plus 6 sama dengan 3 plus dalam kurung 2 plus 5 plus 6 sama dengan dalam kurung 3 plus 7 plus 6 sama dengan 10 plus 6 sama dengan 16. Lalu, sifat komutatif dan asosiatif penjumlahan dapat digunakan untuk menunjukkan 2 plus 3 plus 5 sama dengan dalam kurung 5 plus 2 plus 3. Lalu, dalam kurung 2 plus 3 plus 5 sama dengan 5 plus dalam kurung 2 plus 3 merupakan sifat komutatif penjumlahan. Sedangkan 5 plus dalam kurung 2 plus 3 sama dengan dalam kurung 5 plus 2 plus 3 merupakan sifat asosiatif penjumlahan. Dari ketiga contoh tadi, maka dapat disimpulkan dalam kurung 2 plus 3 plus 5 sama dengan dalam kurung 5 plus 2 plus 3. Lalu yang terakhir ada sifat penjumlahan pada bilangan 0. Contohnya 5 plus 0 sama dengan 5, 10 plus 0 sama dengan 10, 0 plus 18 sama dengan 18, 0 plus 100 sama dengan 100. Lalu operasi bilangan cacah yang kedua adalah perkalian. Perkalian pada bilangan cacah dapat didefinisikan dengan menggunakan perkalian silang antara dua himpunan, yaitu sebagai berikut. Jika A dan B adalah bilangan cacah, maka A besar dan B besar adalah himpunan yang terhingga sedemikian. Sehingga N dalam kurung A besar sama dengan A kecil dan N dalam kurung B besar sama dengan B kecil. Maka A kali B sama dengan N dalam kurung A besar kali B besar. Pada operasi bilangan cacah perkalian memiliki 6 sifat, yaitu yang pertama sifat tertutup. Sifat tertutup apabila pada dua bilangan cacah A dan B sembarang, maka ada sebuah bilangan cacah yang merupakan hasil kali dari A dan B. Yang kedua ada sifat komutatif. Sifat komutatif pada semua bilangan cacah A dan B berlaku A kali B sama dengan B kali A. Contohnya, 1 kali 2 sama dengan 2, dan kebalikannya 2 kali 1 sama dengan 2. Sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif. Pada setiap bilangan cacah A, B, C berlaku dalam kurung AB, C sama dengan
A dalam kurung BC. Contohnya, 2 kali 3 kali 4 sama dengan dalam kurung 2 kali 3 kali 4 sama dengan 6 kali 4 sama dengan 24. Atau 2 dalam kurung 3 kali 4 sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24. Yang keempat ada elemen identitas. Bilangan 1 adalah elemen identitas perkalian sehingga pada setiap bilangan cacah A berlaku 1 kali A sama dengan A dan A kali 1 sama dengan A. Contohnya, 1 kali 5 sama dengan 5, 6 kali 1 sama dengan 6, 20 kali 1 sama dengan 20. Kemudian sifat yang kelima adalah sifat perkalian dengan bilangan 0. Jika 0 adalah bilangan cacah, maka 0 kali A sama dengan 0 dan A kali 0 sama dengan 0. Contohnya, 0 kali 2 sama dengan 0, 2 kali 0 sama dengan 0, 123 kali 0 sama dengan 0, pun dengan 0 kali 1000 sama dengan 0. Dan sifat yang terakhir adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Pada setiap bilangan cacah A, B, C berlaku A dalam kurung B plus C sama dengan AB plus AC, dan dalam kurung B plus C kali A sama dengan BA plus CA. Contohnya adalah 4 kali dalam kurung 2 plus 3 sama dengan 4 kali 2 plus 4 kali 3 sama dengan 8 plus 12 sama dengan 20. Kemudian 5 dalam kurung kali 4 plus 2 sama dengan 5 kali 4 plus 5 kali 2 sama dengan 20 plus 10 sama dengan 30. Yang selanjutnya yaitu pengurangan dan pembagian pada bilangan cacah. Yang pertama yaitu kita akan ke pengurangan. Misalnya saja 7 dikurang 5 sama dengan berapa? Mari kita hitung dengan menggunakan kancing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 ini kita kurangkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan hasilnya adalah sisa dari yang pertama yaitu 2. Jadi 7 dikurangi 5 yaitu 2. Lalu kedua belas jeruk ini akan dibagi 6 temannya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ternyata masih ada sisanya. Mari kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata jeruk Cecil habis dibagi 6. Lalu kita akan menghitung setiap bagiannya ada berapa. 1, teman Cecil yang pertama mendapat 2 jeruk, teman kedua mendapat 2 jeruk, teman ketiga 2 jeruk, teman keempat juga 2 jeruk, dan teman kelima 6 juga mendapat 2 jeruk. Jadi dapat disimpulkan yaitu 12 dibagi 6 yaitu ada 2. Saya Nenika Nestia Anggraini, NIM 192180102 dari kelas 2D akan membahas mengenai notasi pangkat yang ada di operasi hitung bilangan cacah. Notasi pangkat yang pertama, A, N. A dan N merupakan bilangan asli. A merupakan bilangan pokok. N merupakan pangkat.
Sedangkan AN kita baca atau ditulis A pangkat N. Contoh, contohnya yaitu 4, 2. 4 merupakan bilangan pokok. 2 pangkat 42 dibaca 4 pangkat 2. Yang kedua, A2 A kuadrat A pangkat 3 merupakan bilangan pokok. Sedangkan 2 dan 3 merupakan pangkat. Contohnya, dua pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Cara menyelesaikan soal ini ada 2 cara. Yang pertama, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Kita hitung pangkat yang ada di bilangan pokok. Pangkat yang ada di bilangan pokok ini 3. Kita jabarkan 2 kali 2 kali 2. Sedangkan 2 pangkat 4 sama 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita jumlah semua bilangan yang ada di dalam kurung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadinya 2 pangkat 7. Untuk cara kerja yang kedua, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Kita langsung jumlahkan pangkat dari kedua bilangan pokok. 2 bilangan pokok 2. Pangkatnya kita jumlah 3 tambah 4. Jadinya 2 pangkat 7. Hasilnya sama-sama 2 pangkat 7 dan dapat dirumuskan menjadi A pangkat M plus N. Atau misal kalau di sini contohnya A pangkat 2 plus 3. Untuk yang ketiga, yaitu A pangkat M kali A pangkat 0. Dapat dijabarkan A M kali AM plus 0 sama dengan A pangkat M. Karena 0 dijumlahkan berapapun pasti hasilnya akan bilangan yang mempunyai angka. A pangkat M kali 0. Cara yang kedua, A pangkat M dikali 1. Hasilnya A pangkat M. Kenapa A pangkat M kali 1? Karena semua bilangan yang berpangkat 0 pangkat 0 hasilnya adalah sama dengan 1. Misal contoh, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 0. Jadinya cara kerja yang pertama, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 2 plus 0, maka 2 pangkat 2. Cara kerja yang kedua, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 1 sama dengan 2 pangkat 2. Yang keempat,
yaitu A pangkat M kali B pangkat M. Di sini bilangan pokoknya berbeda, tetapi mempunyai pangkat yang sama. Contoh soalnya 4 kuadrat atau 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 4 kali 4 3 kali 3. Selanjutnya dikalikan sini 4 kali 3. 4 kali 3 dikali 1 jadinya 4 kali 3 4 kali 3. Jumlah 4 kali 3 sama dengan 12 dikali 12. Maka hasilnya adalah 12 pangkat 2. Yang kelima A pangkat M dipangkatkan N lagi. Di sini ada dua cara pengerjaan. Contohnya, langsung contoh soal. 5 pangkat 2 kita pangkatkan 3. 5 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan dijabarkan 5 pangkat 2 pangkat 3 berarti 5 kali 2 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, maka hasilnya 5. Jika ada bilangan seperti ini, kita kembali ke konsep yang sebelumnya. 5 tambah 2 tambah 2 tambah 2, pangkatnya dijumlahkan jadinya 5 pangkat 6. Untuk yang kedua, cara yang kedua 5 pangkat 2 pangkat 3. Caranya langsung kalikan pangkat 2 langsung kalikan pangkat 3. 5 kali 2 kali 3, hasilnya 5 pangkat 6. Sekian penjelasan mengenai notasi pangkat dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.